Kenapa susah banget komunikasi dengan orang Malaysia guys? Padahal aku bisa bahasa Indonesia, tapi aku nggak bisa paham orang Malaysia guys. Dia judge sama pelayannya, dan di situ aku langsung mikir itu sebenarnya bukan cuma soal bahasa. Senyum, tertawa, dan menyemangati saya untuk lanjut belajar. Ujar seorang turis. Bukan Reaction. Sometime. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, apa kabar semuanya lur? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Oke, kita kasih lur. Ingat lur ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Baik lur, di kali ini kita akan mereaksi ini sebuah video yang pastinya kita sajikan tetap spektakuler. Jos gandos top marko top yang pastinya lur. Nah dulurku semua, belajar bahasa baru memang tidak terlalu mudah, tidak selalu mudah juga. Namun ternyata banyak nih warga asing atau bule nih yang mengaku lebih nyaman belajar bahasa Indonesia ketimbang bahasa Melayu di Malaysia. Nah, alasannya cukup menarik lur. Ini beberapa dari mereka merasa lebih dihargai dan didukung saat mencoba berbicara bahasa Indonesia, meskipun masih terbata-bata ataupun melakukan kesalahan. Banyak sekali nih orang Indonesia justru menyambut dengan ramah, memberikan semangat, bahkan membantu mengajarkan kata-kata yang benar. Nah, pengalaman inilah yang membuat banyak bule itu merasa lebih percaya diri untuk terus belajar dan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di video kali ini kita akan melihat berbagai reaksi dan pengalaman mereka lur. Ini pengalaman yang nyata yang mereka alami yang membuat bahasa Indonesia itu semakin dicintai oleh banyak orang dari berbagai negara. Tapi sebelum menjadi penasaran, jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe. Lebih jelasnya lagi, tanpa panjang lebar, yuk kita simak sama-sama. Oke lur, ini dia video viralnya. Excuse me sir, where are you from? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah. Indonesia, orang Indo. Indonesia. Which country are you from? From Syria. I know a bit of Arabic. Inshallah. Masya Allah. Habibi. Innalahi. Oh, which city are you? Baghdad. Damascus. Oh, it's an old city. Oh, I know we from traveling. oh traveling. Oh, you from? Oh, you're Malaysian. Oh, rakyat Malaysia. Naik kereta kemana-mana. Oh, betul. Oh, talk. Yeah, very friendly. Yeah. Actually, because why I asked you, because in Malaysia, in KL especially, they are kind of Oh, somehow. rasis katanya lur ya. Coba kita lihat lagi lur. Sis. Or like, yeah, against Arab people, okay? Oh, oh, really? What's your business? Like, I'm from heaven, where you are from? So Malaysian are racist towards Arabs. Most of them. What's your name by the way? Aladdin. Hah? Aladdin. Aladdin. Yes. Wah, Bim salah Bim. Aladdin. Brian. Ada apa ni? Katuna. What's your name? Komitsu. My name is Sue. Sue. Oh, Brian. You guys play Instagram? EBEM? seorang turis di Malaysia kesal dengan warga lokal di sana. Saat membeli kopi, dia mencoba berbahasa Melayu. Tapi apa yang didapat? Turis ini malah diolok-olok oleh pelayan kopi. Dan ini membuatnya kesal dan malas belajar bahasa Melayu. So last week I went on a road trip to KL with my family, and something happened on the way that kind of upset me. We stopped at one of the R&Rs, and I was feeling brave. I was like, okay, I'm going to practice using my Malay. And everything was fine until I went to order some coffee, and I can't remember exactly what I said, but there were these two guys that were serving me, and they just burst out laughing and kept mocking me and like repeating what I was saying in a funny accent. And I just felt so embarrassed and small and stupid. I don't know if they realized how hurtful it was, but they also overcharged me as well for my coffee. So, you know, minus points for them. I cannot wait for the day when I can actually blast someone back for making fun of me for my Malay. In Malay. Saya dah bertanya kepada beberapa orang asing yang duduk di Malaysia sekian lamanya, tapi masih tak tahu cakap dalam bahasa kebangsaan. Yang mereka tahu hanyalah sekadar apa khabar dan terima kasih.
Saya pun tanyalah mereka, kenapa tak nak belajar bahasa kita? Jawab mereka, sebab tak ada keperluan pun. Kerana bahasa Inggeris dan bahasa Cina lah yang penting di Malaysia, terutamanya dalam pekerjaan dan komunikasi dengan penduduk di bandar. Manakala bagi mereka, bahasa Melayu ini hanya sekadar untuk membeli belah dan mendapatkan potongan harga. Saya memang terdiam habis. Sebab apa yang mereka perkatakan itu sebenarnya adalah fakta berlaku. Dan dalam masa sama, ia membawa maksud bahawa bahasa Melayu ini tidak ada kelas sama sekali. Ia bukanlah sebuah bahasa pendidikan, bukan juga bahasa kerjaya, tetapi hanya sekadar bahasa rakyat majoriti semata-mata. Dengar memang sangat menyakitkan hati. Tapi faktanya, memang bahasa kebangsaan terus dipinggirkan oleh orang Melayu itu sendiri. Apa pandangan anda? Ada fenomena unik dan menarik yang sedang jadi perbincangan di kalangan netizen dunia. Semakin banyak turis asing yang datang ke Indonesia justru tertarik mempelajari bahasa Indonesia dari warga lokal. Sedangkan turis-turis asing yang datang ke Malaysia justru enggan belajar bahasa Melayu, sementara di Indonesia, mereka dengan antusias mempelajari bahasa Indonesia, bahkan langsung praktik dengan warga lokal. Ini apa? Daging sapi kering. Daging sapi kering. Itu ya mungkin ya, bedanya Malaysia dengan Indonesia mungkin ya, ini dari pengakuan orang bule tadi. Kalau di Indonesia mereka berbahasa Indonesia itu disambut dengan baik, malah diajarkan, pokoknya penuh ramah tamah dengan penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia lor ya. Beda mungkin ya sama beberapa orang Cina di Malaysia menurut pengakuan gue tadi. Pokoknya Indonesia the best lah untuk ramah tamahnya. Ibu, selamat sore. Ya, mau pilih buka puasa. Bungkut. Fenomena ini semakin ramai diperbincangkan setelah sejumlah video viral menunjukkan turis asing di Bali, Jogja, hingga Jakarta fasih mengucapkan kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia. Forever. Ini manis ya. Itu dari Bali ya? Pasti dari Bali. Oke. Terima kasih. Mau coba? Dari terima kasih hingga harga boleh kurang, mereka terlihat senang, percaya diri, dan merasa disambut hangat. Tapi saat berada di Malaysia, banyak turis justru menghindari menggunakan bahasa Melayu. Kenapa bisa begitu? Beberapa turis menyebut mereka merasa tidak ada dorongan sosial untuk belajar bahasa Melayu. Seorang turis mengatakan, saya selalu komunikasi pakai bahasa Inggris saja di Malaysia, tak perlu belajar bahasa Melayu di sini. Sementara di Indonesia mereka merasa ada koneksi emosional dengan warga lokal. Saat saya ucap satu kata saja dalam bahasa Indonesia, mereka langsung tersenyum, tertawa, dan menyemangati saya untuk lanjut belajar. Ujar seorang turis, bukan hanya soal bahasa, tapi soal pengalaman. Di Indonesia, turis merasa bagian dari kehidupan lokal. Mantap lor. Wah ini pacu jalur. Di Malaysia, sebagian merasa hanya sebagai pengunjung yang harus menyesuaikan diri, bukan belajar budaya. Apakah ini cermin dari perbedaan sikap masyarakat atau memang bahasa Indonesia lebih punya daya tarik internasional? Let's practice now. If I say siapa namamu, you need to answer nama saya first and say your name after. Okay? Nama saya. Ya, nama saya Widi. Okay? And you say your name after nama. And from you, start from you darling. Siapa namamu? Nama saya. Ya, say nama saya. Nama saya Medu. Kan malah diajarin lur. Medu. Yeah. Sorry ya. Bit hard to say your name. I know. Okay, thank you. Siapa namamu? Nama saya Lucy. So easy, like Indonesian name, Lucy. Yeah. Namamu cantik? Nama saya Billy. Millie. Nice to meet you, Millie. And siapa namamu cantik? Nama saya Olivia. Olivia. Nice to meet you, Olivia. Siapa namamu ganteng? Nama saya Ray. Ray. Nice to meet you, Ray. Cantik. Siapa namamu? Cindy. Nice to meet you. Ganteng. Siapa namamu? Nama saya Nicola. Nicola. Nice to meet you, Nicola. And cantik. Siapa namamu? Nama saya Olivia. Olive. Masih ada tertarik? Masih ada tertarik. Oh ini ya. Sudah habis. You speak Malay. Are you Malay? No. How do you speak Malay? How do you know? Sedang belajar. Belajar dekat mana? Sendiri. Sendiri? Sendiri. Puan dia belajar Malay sendiri. Dari Swiss. Ya. Kenapa belajar bahasa Melayu? Bahasa Melayu sangat tertarik. Ya. Enggak sulit. Susah. Sulit. That one is more to Indonesian. Okay. Indonesia. Jadi dia ternyata belajar bahasa Indonesia lur, nggak bahasa Melayu. Jadi ketahuannya di situ. Aduh.
Seorang turis Malaysia dibuat kesal oleh warga lokal di sana saat dia mencoba belajar berbahasa Melayu. Bukannya didukung, bule ini malah diolok-olok. Saya suka cakap bahasa Melayu dengan orang Malaysia, tetapi orang Malaysia tak suka bahasa Melayu saya sebab my accent tak bagus. Sementara itu di Indonesia, para turis bule justru berlomba-lomba belajar bahasa Indonesia. Alasannya simple, karena di sini mereka dapat dukungan penuh dari warga lokal. Halo guys, apa kabar? Hari ini kita di Uluwatu guys. Lihat di mana kita. Waduh, cantik banget. Bahasa Indonesiamu bagus sekali. Terima kasih banyak. Penasaran sama video bule lainnya? Bisa kamu tonton. Kenapa susah banget komunikasi dengan orang Malaysia guys? Padahal aku bisa bahasa Indonesia, tapi aku nggak bisa paham orang Malaysia guys. Padahal bahasanya mirip banget atau sama ya. Pas aku ngobrol sama orang Malaysia, aku nggak bisa paham lah guys. Susah banget nih, kenapa ya? Pusing. Di Malaysia, apalagi di kota besar, banyak orang lebih sering pakai bahasa Inggris atau Mandarin. Bahasa Melayu jadi kayak opsional aja. Kalau orang lokalnya aja nggak terlalu pakai. Turis juga mikir, ngapain aku belajar? Di Indonesia beda. Bahasa Indonesia itu lingua franca, itu simbol persatuan. Pakai bahasa itu berarti kamu bilang, aku mau jadi bagian dari kamu. Dan respons emosionalnya tuh langsung keras. Dia mau beli kopi, dapat reaksi yang nggak ramah. Coba ngomong bahasa Melayu, malah ditertawakan, dibikin malu. Indonesia kebalikannya. Teman-teman, aku sering lihat di media sosial cerita-cerita tentang turis di berbagai negara yang mencoba bicara bahasa lokal, tapi malah dapat reaksi yang nggak ramah. Tadi aku lihat video seorang turis di Malaysia. Dia mau beli kopi, terus coba ngomong bahasa Melayu, tapi yang dia dapat bukan senyuman, bukan apresiasi, malah diejek sama pelayannya. Dan di situ aku langsung mikir, itu sebenarnya bukan cuma soal bahasa, tapi soal sikap masyarakat terhadap orang asing kayak aku yang mau berusaha masuk ke budaya lain, ke budaya baru. Masalahnya, di banyak tempat bukannya dikasih semangat, malah ditertawakan dengan cara yang bikin minder. Dan akhirnya orang itu jadi malas belajar. Guys, bayangin rasanya, pengen connect sama budaya lokal, malah dibikin malu. Akhirnya turis itu dia bilang dia udah malas belajar bahasa Melayu lagi. Tapi menariknya, di Indonesia aku sering lihat kebalikannya. Sekarang bandingin sama Indonesia. Banyak turis yang baru bisa bilang terima kasih doang, udah disambut kayak selebriti. Itu bikin turis, orang asing ngerasa diterima banget. Kayak langsung jadi bagian dari komunitas. Makanya nggak heran kalau di Indonesia, bule-bule baru datang seminggu udah bisa ngomong sedikit-sedikit. Soalnya mereka ngerasa aman buat nyoba. Ya, ketawa bareng. Nggak ada rasa takut dipermalukan. Aku sebagai bule yang lagi belajar bahasa Indonesia langsung keinget pengalaman sendiri. Ribuan kali aku salah ngomong kata kayak kemarin menjadi kemarin. Kayak gitu, semua orang ketawa. Tapi bedanya di Indonesia itu ketawa yang hangat, yang bukan merendahkan. Malah ada yang bilang, nggak apa-apa, terus belajar ya. Dan itu bikin semangat lagi. Mungkin ini alasan kenapa banyak turis di Bali, Jogja, atau Jakarta cepat banget belajar bahasa Indonesia. Soalnya mereka aman untuk mencoba. Aku tuh suka belajar bahasa asing. Dan ada satu prinsip universal yang aku pegang. Kalau belajar bahasa asing, siap-siap bakal ditertawakan, ditertawain. Kadang tawa itu lucu, kadang agak nyelekit. Tapi itu bagian dari proses kognitif adaptasi. Soalnya belajar itu nggak cuma soal kosakata, tapi juga soal keberanian. Kalau nggak tahan digodain ya, nggak bakal naik level. Guys, di balik proses belajar ada juga proses adaptasi, keberanian, dan rasa hormat. Dan buat orang yang lagi belajar bahasa asing, siapin mental. Kamu bakal diketawain, kadang karena lucu, kadang karena orang kaget, kadang malah karena mereka bangga sama usaha kamu. Yang penting kamu nggak berhenti, karena suatu hari kamu bakal ketawa juga. Tapi ketawanya karena kamu nyadar
ternyata aku udah sejauh ini ya. Jadi guys, kalau aku salah ngomong bahasa Indonesia, jangan marah ya. Enggak. Cukup traktir kopi aja. Ada fenomena unik dan menarik yang sedang jadi perbincangan di kalangan netizen dunia. Semakin banyak turis asing yang datang ke Indonesia justru tertarik mempelajari bahasa Indonesia dari warga lokal. Sedangkan turis-turis asing yang datang ke Malaysia justru enggan belajar bahasa Melayu, sementara di Indonesia, mereka dengan antusias mempelajari bahasa Indonesia, bahkan langsung praktik dengan warga lokal. Ini apa? Daging sapi kering. Daging sapi kering. Ibu, selamat sore. Dia mau beli buka puasa. Bungkus. Fenomena ini semakin ramai diperbincangkan setelah sejumlah video viral menunjukkan turis asing di Bali, Jogja, hingga Jakarta fasih mengucapkan kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia. Fruit ever. Yang ini manis ya. Manis ya. Itu dari Bali ya? Pasti dari Bali. Oke. Wah, Terima dicobain kasih. Lur. Baik banget kan Lur. Mau coba? Dari terima kasih hingga harga boleh kurang, mereka terlihat senang, percaya diri, dan merasa disambut hangat. Tapi saat berada di Malaysia, banyak turis justru menghindari menggunakan bahasa Melayu. Kenapa bisa begitu? Beberapa turis menyebut mereka merasa tidak ada dorongan sosial untuk belajar bahasa Melayu. Seorang turis mengatakan, "Saya selalu komunikasi pakai bahasa Inggris saja di Malaysia, tak perlu belajar bahasa Melayu di sini." Sementara di Indonesia mereka merasa ada koneksi emosional dengan warga lokal. Saat saya ucap satu kata saja dalam bahasa Indonesia, mereka langsung tersenyum, tertawa, dan menyemangati saya untuk lanjut belajar. Ujar seorang turis. Bukan hanya soal bahasa, tapi soal pengalaman. Di Indonesia, turis merasa bagian dari kehidupan lokal. Keren Lur. Kembali ke channel ini, videonya bakal jadi video singkat tentang sejarah kehidupan aku. Karena banyak dari kalian baru di channel ini dan belum terlalu tahu aku siapa. Jadi banyak yang tanya, kok kamu bisa bicara bahasa Indonesia? Terus kamu emang asli dari mana? Ada yang tanya jika orang tuaku dari Indonesia atau jika aku keturunan orang Indonesia. Jadi teman-teman, ayo kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut itu. Setahu aku, gak ada keturunan orang Indonesia. Dan aku memang asli dari Amerika Serikat. Aku lahir di Texas dan orang tuaku dari Amerika. Jadi jika aku dari Amerika, kenapa aku bisa bicara bahasa Indonesia? Itu karena aku pernah tinggal di Indonesia selama 9 tahun. Waktu aku umur 2 tahun, keluarga aku pindah dari Amerika ke Papua, Indonesia. Dan kami tinggal di situ selama sekitar 4 tahun. Terus kami pindah ke Jogja. Dan kami tinggal di situ selama hampir 5 tahun. Kayaknya itu paling lama aku tinggal di satu kota selama hidupku. Kayaknya. Waktu aku tinggal di Papua, memang aku sudah bisa bicara bahasa Inggris karena umur 2 tahun udah bisa ya. Jadi itu bahasa pertamaku. Terus aku main dengan teman-teman di sana dan juga orang tua aku ikut kursus bahasa Indonesia. Jadi mereka mengajar aku juga apa yang mereka belajar. Jadi itu dia guys, kenapa aku sebagai orang Amerika bisa bicara bahasa Indonesia dan keluarga aku juga bisa, orang tua sama adik mereka bisa. Jadi guru di Malaysia dibuat pusing karena para murid fasih bahasa Guru di Malaysia dibuat pusing karena para murid fasih bahasa Indonesia ketimbang bahasa Malaysia. Wah, ini pengaruh dari sosial media mungkin Lur ya. Indonesia ketimbang bahasa Malaysia. Jadi kamu kena pandai membezakan antara bahasa Malaysia dan bahasa apa? Indonesia yang selalu kamu nampak di mana? Di mana kamu selalu nampak tuh? Bener Lur. Jadi macam mana cara membezakan adalah yang pertama kalau kamu rasa kamu tidak pasti itu bahasa Melayu kah, bahasa Malaysia kah atau bahasa Indonesia, kamu tanya kepada siapa? Cikgu. Kalau bukan dengan cikgu, boleh tanya kawan-kawan, ibu bapak ataupun adik-beradik. Tapi logatnya kayak bahasa Indonesia dia Lur di guru nih. Kemudian yang kedua, kamu kena selalu membaca buku cerita dalam bahasa Malaysia supaya kamu dapat membezakan mana satu bahasa Malaysia dan mana satu bahasa apa? Indonesia. Kurang-kurangkan melihat video yang dalam bahasa Indonesia. Kan ada bahasa lain, bahasa Inggris. Adakah bahasa Malaysia tuh di dalam TikTok? Malaysia ya. Jadi aku kan Mekti ya, Mekti Metunal, terus aku pesan dalam bahasa yang tapi itu
orangnya nggak ngerti apa yang aku ngomong, tapi dia tuh jawabnya pakai bahasa Inggris kan, jadi ya udah aku juga pakai bahasa Inggris. Tapi waktu itu aku agak aneh sih, kenapa sih aku dari Melayu tapi kalau pakai bahasa Melayu nggak bisa ngerti gitu. Saya belajar tetap bahasa Melayu, tetapi lebih pandai bahasa Indonesia lah. Wah, aneh banget kalau bahasa Melayu sih gitu. Emang aneh banget sih karena lidahku udah apa ya, kayak Indonesia banget kan. Muslim, ibunya. Ini berapa ini? Oh, di Paris lur. 15. Pedagang nih, ini viral nih lur. Ya lur ya, ini viral banget. Katanya ini pedagang, salah satu pedagang di Paris. Dia bisa bahasa Indonesia lur, keren banget lur. Kita saksikan lur. Saudara. Ini enggak kita semua orang, saya orang Indonesia, kamu juga. Orang Indonesia. Ada banyak. Minta enggak? Bu. Campur-campur. Ada enggak satu paket enggak? Ini 50 biji. Enggak. Perteman kamu. Boleh. Tidak ada teman. 2 euro aja. 2 euro 15. Jadi 20 ya. 15 enggak Bu saya bilang. 1 2 3 4 5 lagi 5 10 lagi 5 ini 15. 15 2 euro. 310 boleh. Per orang Indonesia, orang Jakarta, Malang, Surabaya, Bandung, Bali, Sumatera, Semarang, Jawa, juga Ambon, Kalimantan. Orang baik, orang jujur. Ibu-ibu, bapak ibu di sini kalau mau beli nggak jualan lebih murah di sini. Saya orang Indonesia, kamu juga. Berapa satunya? Gak ada orang. Kata siapa bahasa Indonesia tidak mendunia? Ternyata 54 negara ini mempelajari bahasa Indonesia loh. Salah satunya menjadikan bahasa resmi kedua. Keren kan? Saatnya cari tahu. Kamu orang mana? Ya, aku orang Vietnam, tinggal di Vietnam. Kenapa kamu bisa bahasa Indonesia anjir? Bahasa Indonesia memang kelihatan cuma dipakai di dalam negeri, tapi faktanya banyak universitas luar negeri yang membuka program studi khusus bahasa Indonesia. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ada ratusan perguruan tinggi di dunia, mulai dari Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, sampai beberapa negara Eropa yang memasukkan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah resmi. Bahkan Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua loh. Selain itu, lembaga BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing sudah tersebar di lebih dari 45 negara. Alasannya karena Indonesia punya posisi penting di Asia Tenggara, jumlah penutur yang sangat besar serta kekayaan budaya yang bikin banyak orang asing tertarik belajar. Jadi jangan kaget kalau ada bule ngobrol lancar pakai bahasa Indonesia. Bahasa kita ternyata udah jadi bahasa internasional juga loh. Sekian, saatnya cari tahu. Kayak monyet. Hai guys, hari ini aku mau kasih 3 alasan kenapa menurut aku bahasa Indonesia itu bahasa yang sangat keren untuk dipelajari. Let's go. Reason 1, easy grammar. Pertama, tata bahasanya sangat logis. Contohnya plural, tinggal ulang kata saja. Orang-orang, buku-buku. Menurut aku itu simple dan bahkan agak genius. Reason 2, friendly reaction. Kedua, kalau kamu mencoba berbicara bahasa Indonesia, orang biasanya sangat ramah. Walaupun cuma beberapa kata dan gramarnya belum sempurna, orang tetap senyum dan hargai usaha kamu. And the third reason, economic potential. Guys, my favorite. Indonesia punya potensi ekonomi yang sangat besar. Banyak orang bicara Cina dan India, tapi menurut aku, Indonesia punya masa depan yang luar biasa. Makanya menurut aku, bahasa Indonesia itu sangat menarik untuk dipelajari. Kalau menurut kalian, apa hal paling menarik dari bahasa Indonesia? Guys, let me know and sampai jumpa. Wah, ini pria Arab juga suka bahasa Indonesia. Mama aku tadi nanya, kenapa sih kamu lebih suka ngomong bahasa Indonesia daripada bahasa Arab? Aku bilang, Mak, kamu belum tahu bahasa Indonesia itu gimana. Kan Mama nggak belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu enak ya. Bahasa di lidah itu enak gitu. Aku lebih nyaman. Memang beneran aku lebih nyaman pakai bahasa Indonesia gitu. Kalau di lidah. Kayak contoh ya, mau bilang kamu lagi apa gitu. Tinggal bilang aja ngapain gitu. Kan enak gitu. Singkatan itu luar biasa. Membuat orang pun nggak capek kalau mau ngomong. Ngapain contoh orang lagi curhat terus ngomong panjang lebar gini. Kamu tinggal bilang aja, loh, kok bisa? Ya,
nggak capek gitu, nggak ada capeknya. Atau orang ngomong panjang lebar kamu nggak ngerti, kayak contoh ya, dia ngomong sesuatu kamu nggak ngerti, kamu nggak perlu bilang aku nggak paham, coba ulangi lagi, tinggal bilang aja, hah? Gitu. Sumpah itu luar biasa. Kenapa aku jatuh cinta sama bahasa itu? Gara-gara ini gitu, hah? Gitu. Nggak perlu capek, mulut itu nggak capek, tinggal aja udah oke gitu, orang bakalan ngerti. Itu artinya aku nggak ngerti, coba ulangi lagi. Saya Roxanne dari Filipina. Saya belajar bahasa Indonesia selama 2 tahun. Awalnya, saya hanya belajar sendiri. Lalu, saya menemukan tentang MIPA kelas dengan KBRE. Saya mendaftar dan sekarang saya belajar dengan mereka. Awalnya, saya tidak yakin bahasa yang mana saya harus belajar. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Mahasiswi dari Filipina beruntung memilih bahasa Indonesia ketimbang bahasa Malaides. Karena jika dia memilih belajar bahasa Malaides, sama saja dia mempelajari bahasa Indonesia versi palsunya. Dan itu tidak akan membuat dia menjadi cerdas dan kritis. Dia akan terlihat mahasiswi yang tidak berpendidikan, contohnya seperti warga Melayu Darat atau tipe M yang ada di Malaides. Mereka lebih mengutamakan kehalusinasian, kewahaman, dan Denial Syndrome. Banyak orang tanya di komen, kenapa kami belajar bahasa Indonesia. Kami punya banyak alasan. Pertama, kami tinggal di Indonesia, di negara dua, di Indonesia dan di United Arab Emirates. Ketika aku bicara bahasa Indonesia, lancar lu bahasa Indonesia. Orang lokal smile, happy. Untuk tinggal di Indonesia, kami harus tahu kata-kata kayak selamat pagi, sampai jumpa. Kami respektasi orang lokal. Untuk kamu boleh tinggal di Indonesia, harus tahu bahasa. Ini alasan kenapa aku tinggal saya istriku belajar bahasa Indonesia. Aku mau jadi bahasa Inggris guru di Indonesia karena aku suka anak kecil, dia imut banget. Aku mau tolong dia bicara bahasa Inggris. Aku ketemu orang Rusia tapi pernah kuliah di mana? Universitas Indonesia. Waktu itu ngambil jurusan? Itu jurusan BIPA, Bahasa Indonesia untuk pengatur asing ya. Saya ikut program Dharmasiswa, itu beasiswa untuk orang asing yang didanai pemerintah Indonesia. Liza, kenapa mau kuliah di Indo? Kan kampus di sini bagus semua. Ya bagus, tapi jurusan saya di Rusia Bahasa Indonesia. Jadi saya justru mau ke Indonesia. Ya. Berarti di Rusia bahasa Indonesia? Ya betul. Baru lanjut di Universitas Indonesia? Ya. Oh, ada jurusan bahasa Indonesia? Iya dong. Kenapa orang Rusia belajar bahasa Indonesia? Karena Rusia mau membangun hubungan diplomatik ya. Ya, diplomatik. Jadi justru perlu orang yang bisa berbahasa Indonesia. Waktu itu kamu datang ke Indonesia, culture shock apa yang kamu rasain? Oh, tershock. Tidak tershock sih. Ya, semuanya baik-baik aja. Semua baik. Ya. Cuaca? Seperti sekarang di sini. Ini karena lagi spring ya, kayak gini ya. Sebetulnya di sini plus 30 dan ini sudah mulai musim panas. Ya. Paling panas di Rusia berapa sih? Di Moskow mungkin plus 38. Kalau di Rusia bisa sampai lebih panas dari Indonesia ternyata. Ya, bisa. Jadi kalau kalian ngomong di luar negeri mah enak dingin, belum ngerasain aja musim panas. Oke, Liza, thank you. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Semoga membantu teman-teman yang ada di Indonesia. Bye-bye. Oke lur, angel iki angel jos gandos. Lur wabel getes pokoknya jos top marco top lur. Seperti biasa lur, video ini kita reaksi atas saran dari dulu-dulu ke semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Mantap lur ya. Tadi sudah kita saksikan sama-sama nih dari berbagai pengalaman yang mereka bagikan, terlihat bahwa keramahan dan sikap saling menghargai bisa memberikan kesan yang sangat mendalam bagi siapapun yang sedang belajar bahasa baru. Nah, banyak orang bule nih yang mengaku semakin semangat belajar bahasa Indonesia karena merasa diterima, didukung, dan dibantu ketika melakukan kesalahan. Nah, pengalaman positif seperti inilah yang membuat mereka semakin dekat dengan budaya Indonesia. Tadi ada beberapa juga bule mengaku
bahwa di negara Malaysia mereka seperti itu Lur, diejek, diolok, ya nggak tahu lah itu oknum atau apa, pokoknya jangan sampai seperti itu ya, jangan. Oke, kita bantu, kita ajarkan dan ramah tamah. Oke, pada akhirnya bahasa bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun hubungan dan saling menghargai satu sama lain. Nah, kalau dulurku bangga dengan keramahan masyarakat Indonesia, jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan di subscribe. Nah, tulis di kolom komentar bagaimana menurut dulurku cara terbaik menyambut orang asing yang sedang belajar bahasa Indonesia. Nah, gitu Lur ya. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Mark Foto. Bagaimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah ini Lur ya. Dan juga silahkan bagi dulur-dulurku semua yang mau request ataupun menyarankan video mana lagi moderasi, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada dulur-dulurku semua yang sudah men-share, yang sudah like, komen, dan subscribe terutama Lur ya. Dan semoga apa yang kita sajikan bermanfaat dan menghibur. Dan juga kita selalu mendoakan nih kepada dulur-dulurku semua, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan serta kewarasan. Jangan lupa Lur tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 1 kilometer ke depan. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction. Sometimes